Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Pembacaan ini bisa terbolak-balik energinya, jadi disituasikan saja ya. Oke, tentang apa yang akan kita bacakan. Nampaknya kamu dengan seseorang di sini lagi sama-sama saling stalking, lagi sama-sama saling cari-cari tahu keberadaan atau apa yang terjadi di antara kamu dengan seseorang. Ya, antara dia dengan kamu. Ini sama-sama energinya stalking-stalkingan aku lihat ya. Lagi pada cari-cari tahu keadaan masing-masing. Ada tingkat kodependensi ternyata di sini ya. Jadi ada sebelah pihak yang merasa ingin memiliki, ya, ingin bersama, ingin mendapatkan, ingin tetap terjalin suatu hubungan, tapi sebelah pihaknya sudah tidak mau, ya, sudah cuek, sudah tidak peduli, sudah hanya memandang ke depan gitu dalam pemikiran ya, atau dalam ya keinginannya juga mungkin memang sudah move on gitu, tapi salah satu pihaknya itu kayaknya masih ingin tetap bertahan ya. Cuman aku lihat memang ada penundaan di hubungan ini ya. Misalkan nih orang yang mungkin saat ini kamu dengan dia sudah berpisah, sudah menarik diri, sudah saling diem-dieman, cuek-cuekan. Tapi misalkan di sini dia masih menginginkan kamu, tapi kamunya udah cuek. Nah, di sini dia nggak langsung ucuk-ucuk datang, nggak, tapi dia kayak menunda untuk datang gitu, atau menunda untuk menjalin hubungan lagi dengan kamu seperti itu. Jadi kayak dia menunggu waktu yang tepat untuk datang seperti itu. Seperti cari-cari peluang lagi, cari-cari peluang dulu gitu. Gimana nih untuk bisa kembali atau datang ke kamu gitu. Karena kalau aku lihat juga ini salah satu faktor kenapa dia masih menunda untuk datang itu karena ada masalah tentang finansial dan karir. Mungkin dia memang lagi sibuk atau mungkin memang lagi ada masalah dengan karir atau keuangannya. Sehingga menurut dia ini kayaknya kalau mau memperjuangkan kamu lagi atau datang lagi ke kamu tuh kayaknya masih belum gitu. Masih ada yang perlu dituntaskan, masih ada yang perlu diprioritaskan atau difokuskan gitu ya. Oke, flirting. Orangnya mungkin gampang tergoda atau suka menggoda. Seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia juga orang yang mungkin sudah menikah. Kalau misalkan dia belum menikah, mungkin kamu yang sudah menikah. Atau bisa jadi kalau misalkan di antara kalian belum adanya pernikahan, mungkin memang ada keinginan untuk menikah. Ya, si dia mungkin ingin menikahi kamu. Seperti itu. Karena ini kartunya di ke-6. Ya. Jadi bisa jadi ini juga ekspektasi dia atau keinginannya dia. Gitu. Cuman orangnya itu sih flirting, gampang menggoda atau tergoda. Oke. Orang yang mungkin suka dunia malam ya, atau mungkin dia kalau aktif di malam hari. Ya udah kayak kalong aja aktif di malam hari. Mungkin dia juga suka ke bar, ke clubbing gitu ya, clubbing, suka minum minuman keras, suka berjudi. Ya, mungkin dia suka apa sih? Begadang, yes, begadang. Ya, orang yang suka begadang. Atau ya dia aktif di malam hari. Ascension. Oke. Kalau aku lihat di sini dia sudah mulai adanya kenaikan spiritual, ya, spiritual awakening. Jadi dia kayak sudah mulai memahami tentang dirinya sendiri, tentang keinginan
atau apa yang dia harus lakukan, tentang ya pokoknya secara spiritualnya dia gitu ya. Aku lihat di sini ada peningkatan. Nah, ketika sekarang dia sudah mulai memahami spiritualitasnya dia, ya, ketika dia sudah memahami tentang kenaikan, kebangkitan jalan spiritual dia, di sini aku lihat dia mulai menyadari dia kayak ingin memohon atau ingin tawar-menawar, ingin apa sih namanya ya, berdiskusi, menawarkan sesuatu kepada kamu, ingin berunding lagi dengan kamu mengenai komitmen, tentang komitmen atau tentang hubungan jangka panjang. Ada yang ingin dia bicarakan dengan kamu tentang masalah komitmen atau hubungan jangka panjang ini, gitu ya. Mungkin kalian memang masih ada yang perlu dibahas tentang hubungan koneksi di antara kalian atau hubungan kalian seperti itu ya. Terus juga dia ini mungkin suka balap mobil, bisa jadi ya. Dia mungkin suka racing ya, seperti itu, balap-balap mobil gitu deh. Dan kalau aku lihat mungkin selama ini dia orang yang selalu menghindar dari kamu. Ya, selalu menghindari, selalu membatasi diri, selalu ngilang. Apalagi kalau misalkan kamu mempertanyakan atau membahas tentang komitmen, hubungan jangka panjang, atau keseriusan hubungan, kejelasan hubungan, ya orang pasti ngilang, pasti lari, pasti kabur, pasti menghindari kamu. Atau memang ya, kalaupun kamu nggak pernah ngomong tentang komitmen atau keseriusan hubungan, nah, ini orang kayak takut dimintai pertanggungjawaban atau takut dimintai keseriusan. Jadi sering menghindari kamu atau sering membatasi diri dengan kamu. Gitu ya. Ya, kalau aku lihat saat ini kayak dia lagi ada suatu tunjangan atau lagi ada suatu kayak dia harus memasok keuangan ke seseorang atau ke keluarga atau ke anak. Jadi misalkan dia duda, misal aja, dia duda, terus dia punya anaknya itu sama mantan istrinya. Nah, dia harus membiayai anaknya, kayak gitu loh ya kalau aku lihat di sini. Jadi ada pasokan keuangan yang harus wajib dia berikan, gitu. Atau misalkan dia pengganti tulang punggung keluarga, dia pengganti sosok ayah, dia yang bekerja di keluarganya, dia mungkin adik-adiknya masih sekolah, ayahnya sudah tidak ada, ibunya mungkin tidak bekerja, jadi dia yang setiap bulannya harus memberikan uang ke keluarganya untuk biaya hidup atau gimana ya. Jadi kalau aku lihat di sini ada pasokan uang yang harus dia berikan ya. Bisa jadi ini juga kuatnya itu lebih banyak itu tunjangan anak ya. Kuatnya yang lebih kuat tuh adalah di cerita ini itu tentang tunjangan anak, karena di sini aku lihat ada kelegalan ya, ada ketok palu nih, kan ada ketok palu ya. Jadi kayak sah gitu bahwa dia harus memberikan tunjangan ke anak gitu. Kalau misalkan dia duda atau janda, anaknya ya harus dia biayai gitu ya. Dan aku lihat di sini nampaknya memang ada sesuatu yang mungkin sudah tidak termaafkan, ada suatu masalah di antara kamu dengan dia tuh, tapi ini nampaknya udah rumit banget gitu. Benar-benar yang kayaknya sulit banget untuk termaafkan atau kembali bersama. Seperti itu ya, entah apa ini ya, mungkin karena dia orangnya flirting kan, suka selingkuh mungkin, atau menghadirkan pihak ketiga mungkin ya kan, terus lebih memprioritaskan pekerjaan, memprioritaskan yang lain, suka menunda-nunda atau banyak hal, sehingga mungkin ini bagimu sudah tidak termaafkan. Ada suatu masalah yang benar-benar wow sulit ya, pokoknya di sini benar-benar ada suatu masalah yang benar-benar drastis ya, sehingga kamu dengan dia saat ini memang sudah berpisah, ada cut off
ya, ada cut off. Jadi sudah ada perpisahan, dan perpisahan ini kayaknya dia melihat kamu itu dengan tegas gitu, kayak gak mau lagi mengulang atau memberikan dia kesempatan seperti itu ya. Kamu kayak tegas yakin bahwa oke, kita berpisah aja gitu, jangan lagi saling menghubungi, jangan lagi saling memiliki keterikatan atau apapun gitu ya. Jadi kalau aku lihat di sini kayak dia merasa kamu tuh benar-benar semakin keras sekarang atas apa ya, keputusanmu atau tindakanmu seperti itu. Oke, kalau aku lihat kan di sini ada suatu masalah ya yang sangat drastis di antara kalian, dan nampaknya ini aku lihat hubungan kalian bisa sampai berpisah, terus itu sampai diem-dieman, dingin, cuek-cuekan. Itu kalau aku lihat ada suatu masalah yang bersifat turun-temurun atau terus-menerus ya. Jadi mungkin berulang kali terjadi, gini lagi, gini lagi, gini lagi. Setiap waktu, setiap misalkan gini deh, dia kan orangnya flirting, mungkin dia suka selingkuh terus ya. Udah kamu maafin, selingkuh lagi, maafin, selingkuh lagi gitu ya. Terus-terusan seperti itu. Sehingga ya udah hubungannya selalu berkonflik dan akhirnya kalian berpisah seperti itu. Terus juga mungkin aku lihat di sini antara kamu dengan dia ada perbedaan suku bangsa, perbedaan adat istiadat, sehingga keluarga tidak setuju. Jadi kalau di Indonesia itu kan ada tuh ya, aku pernah dengar kayaknya kalau Jawa dengan Sunda tuh kayak nggak bisa gitu ya, nggak bisa bersatu ya. I don't know why, aku nggak tahu kenapa ya, aku pernah denger aja gitu. Nah mungkin kamu seperti itu salah satunya ya. Jadi mungkin kamu Jawa, dianya Sunda, jadi keluarga itu nggak setuju karena ada perbedaan adat istiadat di keluarga. Nah seperti itu ya, kayak ada suatu sejarah atau tradisi di keluarga itu yang berbeda gitu ya. Jadi kayak apa sih namanya sebutannya kalau itu, kayak mitos-mitos begitulah ya. Nah, itu mungkin diyakini gitu loh ya di keluarga. Intinya di sini aku lihat kebanyakan sih dari kamu dan dia ini karena ada perbedaan antara sejarah dan adat istiadat keluarga, sehingga ini juga menjadi sumber konflik di antara kalian seperti itu. Terus itu juga mungkin Ten of Swords yang membuat kalian akhirnya berpisah adalah salah satu mungkin menghadirkan atau kedatangan orang baru atau cinta baru di dalam kehidupan kalian, sehingga memilih untuk udah deh lepasin aja. Nah misalkan dia deh ya, dia ternyata ketika masih sama kamu dia menghadirkan cinta baru, wanita baru, pria baru gitu ya, sehingga terjadilah third party. Akhirnya di sini kamu sebagai orang yang selama ini setia hanya untuk dia, kamu yang melepaskan, kamu yang menyerah, kamu yang meninggalkan dia ya. Kamu yang memilih untuk oke, aku lajang aja deh, aku sendiri aja, aku single aja, aku jomblo aja gitu ya. Jadi ini yang membuat kalian itu berpisah seperti itu. Walaupun mungkin saat ini aku lihat sebenarnya ya, baik kamu dan dia sama-sama memiliki nilai yang sama atau sama-sama ingin menjalani komitmen jangka panjang dan hidup bersama
ya, kalian berdua satu sama lain ini sama-sama ada niatan seperti itu. Tapi ya karena konflik itu tadi, karena mungkin ada perbedaan suku bangsa, adat istiadat, terus juga ditambah lagi mungkin dia orangnya flirting, jadi suka menghadirkan pihak ketiga itu, ya. Akhirnya itu kayak sulit untuk bisa dijalani atau bisa diwujudkan. Gitu kalau aku lihat di sini, ya. Karena memang si dianya yang troublemaker, ditambah lagi juga mungkin keluarga ada mitos-mitos atau apa sih tradisi yang berbeda gitu ya. Kalau memang keinginan, ada keinginan ya, tapi ya karena mungkin itu kamunya juga capek ya diselingkuhin terus, misalkan ya kamu diselingkuhin terus ya, kayak udah deh mending lajang aja dulu gitu ya, mending udah deh berpisah aja, jadi tidak memperjuangkan lagi gitu. Bahkan mungkin sudah tidak berharap lagi untuk bisa bersama si kamunya gitu ya, karena udah kadung dia suka selingkuh terus, nggak berhenti berhenti mungkin begitu kan. Kalau aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang apa ya, pemikirannya itu atau dia dalam mengambil tindakan atau keputusan itu sesuai logikanya ya, orang yang rasional. Tapi ternyata untuk masalah hubungan kamu dengan dia atau masalah romansa, dia ini menggunakan logikanya secara buruk atau ya nggak jernih gitulah ya, seperti itu. Bahkan ada suatu keputusan yang telah dia ambil itu buruk, dan mungkin keputusan yang dia ambil itu tergesa-gesa gitu ya. Misalkan dia kan flirting tuh ya, suka flirting, suka menghadirkan wanita atau pria lain. Nah, jadi di situ mungkin dia kayak bingung antara memilih antara kamu atau si yang lainnya kayak gitu. Ternyata entah kalian berkonflik, entah kamu udah entah dia udah ketahuan oleh kamu gitu ya, sehingga kalian bertengkar, akhirnya dia lebih memilih yang lainnya, atau memang kamu angkat tangan sehingga mau nggak mau dia memilih yang lainnya itu. Dan ketika itu semua sudah terjadi, aku lihat ada keraguan dalam dirinya. Dia meragukan dirinya sendiri. Dia meragukan banyak hal ya, banyak hal di sini aku lihat. Apakah ia memang pilihan dia yang lainnya ini adalah yang tepat gitu ya? Apakah ia bisa bahagia? Apakah aku bisa dimaafkan lagi sama kamu? Apakah kita bisa bersama kembali? Terus itu keraguan dirinya, apakah dia mampu? Apakah dia bisa sukses? Apakah begini? Apakah begitu? Pokoknya banyak di sini yang pastinya itu tentang meragukan dirinya sendiri gitu ya, sehingga aku lihat dia ini stuck ya, stagnasi, ada di situasi stagnasi ya, benar-benar yang nggak tahu harus berbuat apa, bertindak apa juga dia kagak tahu gitu. Aku lihat di sini benar-benar yang diem aja gitu ya. Terus itu ternyata selama ini juga dia sering menunda-nunda memilih hubungan antara kamu atau si yang lainnya, karena dia juga ternyata meragukan dirinya sendiri. Dia tuh nggak tahu sebenarnya mau milih kamu atau milih si yang lainnya itu gitu. Jadi kemungkinan perselingkuhan yang dia hadirkan atau pihak ketiga yang dia hadirkan itu sudah cukup lama. Jadi dia sempat ngejalin hubungan dengan kamu, tapi juga ngejalin hubungan dengan yang lain. Nah, untuk memilih dia nggak tahu gitu loh, harus memilih mana, yang memberikan keyakinan itu yang mana, yang memberikan menurut dia yang tepat itu yang mana, dia nggak tahu, sehingga dia jalanin dua-duanya. Kadung ketahuan, ya udah akhirnya mungkin dia harus memilih yang lain atau bersama yang lain, karena kamunya mungkin sudah mengambil keputusan untuk aku menyerah, aku berakhir dengan kamu aja gitu ya. Karena yaitu dia mungkin selama ini selalu menunda-nunda untuk memilih antara kamu atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Makanya di sini kamu langsung mengambil suatu keputusan untuk mengakhiri hubungan. Ya, seperti itu. Terus juga mungkin ya sempet tuh kamu kayak mikir gitu ya, ketika kamu tahu bahwa dia ada yang lain, ada selingkuh, mungkin nggak langsung saat itu juga kamu langsung melabrak dia, langsung minta putus, langsung berakhir hubungannya, enggak. Mungkin kamu juga sampai bimbang di situ, apakah iya aku harus memutuskan dia, ataukah memang pura-pura nggak tahu, lanjutin aja hubungannya. Tapi kok ya sakit, tapi kok ya dihianati begini, kok pantas gitu aku dihianati, bla bla bla. Pokoknya banyak pertimbangan. Nah, tapi adalah
ada di satu titik di mana kamu mungkin sudah memantapkan keyakinanmu nih di sini ya. Kamu sampai keras banget, tegas banget ya. Kamu sudah yakin bahwa ini masalah kayaknya benar-benar sudah apa ya, drastis, sudah apa ya, kayak tidak termaafkan deh ya. Mungkin karena udah terjalinnya udah begitu lama ya perselingkuhan ini, atau dia mungkin melakukan perselingkuhan juga udah berulang kali gitu ya, sehingga ada menurutmu ini masalah kayaknya udah, waduh, udah nggak bisa lagi ditangani, atau nggak bisa lagi termaafkan, atau nggak bisa lagi diberikan kesempatan. Sehingga ketika di satu titik kamu sudah merasa yakin, mantep, dan berani, mampu bertanggung jawab atas dirimu sendiri, di sini kamu mengambil keputusan, oke, berpisah. Nah, seperti itu ya. Ditambah lagi juga mungkin kamu mendengar rumor-rumor di luar sana tentang si dia, bahwa dia begini, bahwa dia begitu. Bahkan mungkin ada buktinya juga ya kan. Dia berselingkuh, ada buktinya dengan siapa aja. Sehingga kamu sudah mendapatkan bukti yang kuat untuk mengambil keputusan ini, keputusan yang berakhir ini ya, sehingga kamu bisa mengambil apa ya, atau memberi penilaian, oh ternyata benar ya, ini bukan hanya sekedar rumor, tapi aku memang menemukan buktinya, entah di media sosial dia mengupload dia dengan selingkuhannya, dengan pasangan dia yang lain, seperti itu. Contohnya aja, seperti itu ya. Sehingga kamu bisa menilainya sendiri, oh, oke, ini orang memang tidak pernah sadar, tidak pernah mau belajar dari masa lalu, seperti itu. Ya, terus itu juga apa ya? Aku lihat di sini nampaknya si dia ini mau menghubungi kamu tapi malu, tapi takut. Makanya saat ini dia masih menunda-nunda untuk menghubungi kamu. Ada keinginan dari dia untuk menghubungi, untuk berinteraksi lagi ya, berkomunikasi lagi dengan kamu, karena sebenarnya dia memang masih sangat tertarik, masih sayang sama kamu, masih suka sama kamu, tapi lagi menahan diri dia untuk tidak menghubungi kamu terlebih dahulu karena terlalu malu untuk melakukan itu semua ya. Karena ya dia tahu, dia pernah dia udah ketahuan, kamu udah tahu bobroknya dia seperti apa ya kan, kasarnya ngomong gitu. Atau ya dia ini orang kayak apa aslinya gitu ya, kelakuannya. Jadi ya udah malu aja gitu, jadi nggak berani gitu menghubungi kamu. Kenapa dia merasa kamu itu menarik? Kenapa dia masih suka sama kamu padahal dia sudah ada yang lain, atau dia menghadirkan yang lain? Karena menurut dia kamu itu sosok seperti King of Wands. King itu raja ya. Nah, jadi seorang raja itu seperti apa sih? Ya itu ya, optimis ya, punya banyak pengalaman, orangnya ceria, percaya diri, energik, menawan, ramah juga ya kan. Bahkan di mata dia kamu tuh orang yang tidak kenal takut, berpikiran bebas, punya wawasan yang luas, seperti itu ya. Dan berani bertindak ya, berani melangkah seperti itu, bertanggung jawab, penuh perhitungan, punya jiwa kepemimpinan, mendominasi otoritas juga ya. Terus apa ya, orang yang membanggakan diri ya, maksudnya tuh kayak percaya diri lah ya, percaya diri gitu. Terus dilihat juga kamu tuh orang yang mudah sukses, apa yang kamu lakukan tuh kayak bisa gitu loh kamu gapai gitu ya. Karena ya itu kamu orang yang optimis banget gitu kan ya kan. Terus itu di mata dia mudah sukses, dan ya kamu juga walaupun orang yang keras ya, dipandang dia orang yang keras, tapi juga kamu tuh orang yang mudah lunak ya, bisa lunak. Dan kamu tuh di mata dia orang yang benar-benar setia sih ya. Ketika dia melihat riwayatmu, ketika dia masih sama kamu, dia lihat riwayat kamu tuh benar-benar bersih, nggak pernah selingkuh, terus tidak flirting sana flirting sini gitu kan. Tidak tebar pesona ke sana sini gitu ya. Mungkin kamu ya deket gitu dengan laki-laki atau perempuan atau lawan jenis lah ya, lawan jenis. Tapi bukan berarti yang flirting sana flirting sini, tebar pesona ini, bukan. Mungkin ya hanya teman-teman, atau orang-orang itu kayak PDKT-an sama kamu gitu ya.
tapi ya mungkin kamu hanya ya menanggapi dia sebatas ya kenalan doang kayak gitu, nggak menggoda-goda gitu ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi di mata dia kamu tuh orang yang sangat setia, terus juga bisa diandalkan ketika dia lagi susah, dia minta bantuan sama kamu selalu bantu. Seperti itu. Protektif juga ya. Terus juga bisa mengendalikan diri. Kamu tahu ketika kamu lagi stres, ketika kamu lagi susah, ketika kamu lagi gupek, gupek tuh apa ya, pokoknya panik gitu ya, kamu bisa tahu gimana cara mengendalikan itu agar tidak berlarut-larut, terus gimana caranya bisa lepas dari panikmu atau ketakutanmu atau kecemasanmu, berbagai macam yang tidak mungkin kelihatannya itu perlu untuk dikendalikan. Terus juga kamu itu orang yang berani mengambil keputusan gitu ya. Oke, terus itu juga dia merasa bahwa kamu itu orang yang karismatik, berkuasa, murah hati ya, terutama dengan waktu, energi, bahkan ya mungkin keuangan juga gitu ya. Kamu itu murah hati dalam memberi, sehingga dia merasa ketika dia bersama kamu apa ya, tidak merasa momen-momen setiap bersama kamu itu yang dia habiskan itu terasa membosankan gitu ya. Dia merasa senang gitu saat bersama kamu, dia merasa bahagia, dia merasa kayak ke-charge energinya kalau sama kamu tuh gitu ya. Terus juga di mata dia kamu orang yang bertanggung jawab. Memang kamu itu orang yang suka bersenang-senang, atau memang hubungan ini dijalani itu hanya untuk senang-senang kayak gitu ya. Terus itu juga dia menyadari ya, ternyata sebenarnya kamu tuh menjalani hubungan dengan dia, memang keinginan kamu adalah dia bisa 50-50 antara kamu dengan pekerjaannya gitu, karena mungkin selama ini dia selalu lebih prioritas ke pekerjaan atau ke keuangan gitu, sehingga kamu sering diabaikan, sering tidak diperlakukan dengan baik seperti itu, sehingga mungkin kamu sering kayak mengkritik dia atau komen, masa kamu sibuk terus sih gitu ya, atau ketika kamu lagi chat dia, tiba-tiba kamu kangen chat dia gitu, dia selalu mengabaikan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau aku lihat sih sebenarnya dia tahu bahwa kamu itu sangat mengharapkan sekali dia itu bisa 50-50 terhadap kamu dan pekerjaannya. 50% ke kamu, 50% pekerjaannya gitu ya. Sama besarnya lah ya. Dan aku lihat di sini kamu itu orang yang gimana pun caranya harus bisa membuat momen-momen bersama dia itu nggak membosankan ya, entah dengan cara apa kamu itu ada aja jokes-jokesnya atau strategi-strateginya agar saat dia bersama kamu itu ngerasa bahagia gitu. Itu yang dia rasakan ya, kamu tuh kayak tahu banget gimana caranya agar ketika kalian lagi bersama itu hubungan kalian tidak membosankan. Nah, seperti itu. Jadi dia ngerasa banget kok kamu itu berjuang banget untuk hubungan ini. Cuman gimana ya, pada dasarnya memang orangnya suka flirting nih, jadinya justice-nya reverse aku lihat. Jadi si dianya menghadirkan pihak ketiga gitu kan. Nah, ketika dia ketahuan sama kamu kalau dia itu selingkuh, ketika dia udah ketahuan dia flirting, dia menghadirkan pihak ketiga, dia menghadirkan orang lain di hubungan kalian, kamu otomatis marah dong ya. Dan itu sudah ketahuan kan sama kamu, kamu marah dong, dan otomatis kamu tidak mau lagi dilibatkan di antara kamu, dia, dan mereka gitu kan. Kamu tidak mau lagi berhubungan dengan di hubungan yang terparty ini gitu, sehingga kamu memilih untuk mengambil keputusan sendiri untuk oke, aku menyerah, aku berpisah aja dengan kamu, silahkan kamu dengan yang lainnya itu. Karena itu mungkin udah dijalannya begitu lama, dia juga tidak putus-putus dengan selingkuhannya, atau dia selalu menghadirkan bolak-balik selingkuhan-selingkuhan yang lain. Jadi mungkin kamu sudah nggak tahan, kamu sudah nggak
sudah ada di titik puncak sabarmu menghadapi dia, menerima dia, ya udah kamu mengambil keputusan dengan sepihak. Oke, aku menyerah dengan kamu, silakan kamu dengan siapapun yang kamu mau, tapi aku tidak mau lagi dengan kamu, kita asing aja gitu ya. Ketika kamu mengambil keputusan itu, apa yang dia lakukan? Dia ya kaget gitu ya, dia juga kaget, dia juga marah, tapi yang paling dia rasakan adalah dia tidak terima dengan keputusan kamu yang sepihak ini meninggalkan dia atau berpisah dari dia gitu. Jadi menurut dia keputusan yang sepihak kamu ambil ini berpisah dari dia itu adalah keputusan yang tidak adil untuk dia gitu. Aneh ya, tapi ya nggak tahu kenapa dia berpikir bahwa ini nggak adil untuk dia. Tapi ya kalau dari sisi kamu ya kamu sudah capek gitu ya, menurut kamu ya ini udah deh, inilah keputusan yang terbaik gitu kan ya, daripada terus-terusan bertahan di hubungan yang toksik ya, di antara hubungan third party yang ngapain gitu kan, buang-buang waktu gitu. Tapi jujur dia nggak terima ketika kamu memilih untuk meninggalkan, memilih untuk menyerah dengan hubungan kamu bersama dia gitu. Oke, kalau misalkan bagi kalian yang saat ini masih merasa bahwa sepenuhnya perselingkuhan yang dia lakukan itu karena salah dia, atau berakhirnya hubungan kamu dengan dia, atau akhirnya hubungan kamu dengan dia ini berpisah gara-gara semuanya salah dia, oh jangan seperti itu sayang ya. Justice memang dia salah karena dia selingkuh dan dia berbohong, tapi tolong jangan sepenuhnya kamu anggap dia salah. Bisa jadi juga ada andil dari kamu juga kenapa dia sampai berselingkuh, sampai punya yang lain gitu ya. Mungkin kamu kurang perhatian, kamu kurang merawat diri sehingga dianya kayak kadang juga pengen nyari yang lebih cantik atau lebih ganteng, atau mungkin kamunya kurang memberikan quality time terhadap dia, atau mungkin apa ya, dia apa, dia pengen cari yang baru. Bisa jadi. Tapi di sini juga intinya jangan terlalu menyalahkan dia 100% ya. Anggaplah kamu juga punya andil 10% kenapa dia sampai selingkuh gitu ya. Jadi biar apa ya, biar kita juga introspeksi diri gitu ya. Maksudnya biar kamu juga introspeksi diri, oh bahwa uh, setiap hubungan yang dijalani dua orang itu kalau misalkan ada masalah bukan hanya atas tanggung jawab satu orang saja, namanya hubungan gitu, pasti ada salah dari kedua belah pihak. Bukan berarti aku menyalahkanmu, tidak, tapi sebaiknya jangan 100% kamu menyalahkan dia gitu. Siapa tahu ternyata kamu juga ada yang salahnya, kamu juga ada salahnya gitu ya. Jadi agar nggak itu loh, kamu itu agar tidak meninggikan diri gitu loh, tetap down to earth ngapa gitu loh ya, maksud aku tuh ya, kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh menjudge, menyalahkan sepenuhnya ke dia. Intinya seperti itu deh. Kalau di justice reverse nih, memang salah dia karena selingkuh dan berbohong, tapi sebaiknya tidak menyalahkan dia 100%. Anggaplah kita juga punya salah gitu ya, atau kamu punya salah, kok kita, ya kamu lah ya, anggaplah kamu punya salah juga ya, entah apa ya, mungkin kurang bisa mencari perhatiannya dia atau kurang quality time-nya ya, seperti itu ya. Biar down to earth, menyadarkan diri sendiri bahwa kita nggak boleh sombong, kita nggak boleh angkuh, kita nggak boleh menyalahkan orang lain, seperti itu ya. Ya, kalau aku lihat yang dia rasakan saat ini, atau yang terjadi di apa ya, yang terjadi di situasi antara kamu dengan dia, yang dia rasakan ya, itu kekacauan ya. Benar-benar dia ngerasa kayak hubungan kamu dengan dia saat ini udah kacau. Terus itu juga kalaupun mau berinteraksi lagi atau berkomunikasi lagi dengan kamu tuh kayak waduh sulit, karena ya dia tahu, dia sadar bahwa dia telah menimbulkan kekacauan di hubungan kamu dengan dia, sehingga saat ini tuh dia kayak nggak tahu, kewalahan gitu deh untuk menghadapi situasi atau untuk menghadapi kekacauan yang telah dia buat gitu. Dia nggak tahu
apa ya, pokoknya bener-bener yang dia bingung, dia kewalahan. Dan saat ini aku lihat kayak dia memaksakan dirinya untuk apa ya, mencari cara atau um, menerima keadaan kayak gitu. Padahal kan di sini dia tidak terima kan hubungan ini berakhir gitu kan. Tapi di sini aku lihat ya mau nggak terima juga, tapi salahnya di dia, kamunya juga udah cuek banget, kamu juga sudah lepas tangan, kamu sudah menyerah, jadi mau nggak mau ya dia memaksa dirinya untuk terima keadaan gitu ya. Karena kalau aku lihat energi dia saat ini kan kayak nggak percaya diri, terus itu juga dia juga nggak tahu harus berbuat apa, benar-benar kewalahan, dia juga bingung gitu kan. Ya udah, jadi saat ini memaksakan diri dia untuk menerima. Ya kalau bisa nemu solusi untuk berbaikan lagi ya syukur gitu. Kalau enggak ya ya udah untuk sekarang diterima dulu aja apa yang terjadi gitu. Gitu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu uh, mungkin selama ini ya, atau mungkin sampai saat ini pun dia masih mencoba mengelola terlalu banyak hal di dalam kehidupan dia. Misalkan ya itu tadi mungkin dia tulang punggung keluarga, terus itu apalagi dia mungkin flirtingnya nggak cuma sama satu orang, mungkin bisa jadi sama 2, 3, 4, 10 atau seberapa banyak lah itu, sehingga kewalahan di sini ya, dia tidak bisa meluangkan waktu untuk hubungan dia bersama si A, si B, si C yang apa sih, yang seimbang, yang setara gitu ya. Sehingga ya aku lihat dia benar-benar kayak wow, berantakan, berantakan waktunya, hidupnya seperti itu. Fokus dia berantakan, teralihkan ya. Jadi kayak fokus dia itu bingung gitu ya, karena di satu sisi mungkin pasangan dia banyak atau pasangan dia ada beberapa, ditambah lagi juga ada masalah pekerjaan juga di sini yang mungkin harus dia fokuskan juga, terus juga masalah keuangan ya, masalah keuangan yang mungkin nggak stabil, mungkin juga ada hutang, ada tunggakan, belum lagi tunjangan anak ya kan. Terus itu juga mungkin kalau tulang punggung keluarga dia harus membiayai orang tuanya, adik-adiknya. Wih, aku lihat di sini bener-bener dia itu kayak stres banget dengan keadaan dia sekarang. Seperti itu. Dia merasa keadaan dia saat itu bener-bener kayak diambang kehancuran. Karena dia bener-bener ngerasa kayak stres banget ya. Ditambah lagi di sini dia sama kamu tuh berkonflik, bahkan bermusuhan. Sedangkan aku bilang tadi, kamu ini adalah orang yang selalu mendukung dia dikala dia sedih ataupun senang, dikala dia jatuh ataupun sukses. Ya, kamu yang selalu membantu dia. Ya, bahkan ini bukan hanya sekedar simpatik tapi juga empati. Empati itu berarti tindakan gitu ya. Sehingga ketika saat ini keadaannya kacau balau ya, ada hutang, belum lagi ada masalah pekerjaan, ada masalah tunjangan ya, mungkin keuangan dia nggak stabil gitu kan, mau cari uang kemana lagi ya, mau cari pinjaman kemana, sedangkan mungkin yang selama ini bisa dia pinjemin kamu. Nah, kamunya sekarang udah seperti orang asing gitu kan sama dia. Bingung deh, nggak tahu. Makin stres aku lihat di sini. Bener-bener kacau banget keadaannya. Ya, ditambah lagi dia merasa seperti sudah dimusuhi oleh kamu, dicuekin sama kamu, seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini kalau misalkan saat ini dia menjalin hubungan dengan beberapa ya, dia juga berselingkuh dengan selingkuhan dia yang kemarin. Misalkan kan masih sama kamu kemarin, terus tuh ada selingkuhan, terus kamu menyerah, berarti dia sama selingkuhan yang bersama kamu kan. Nah, terus dia punya selingkuhan lagi. Nah, itu bingung lagi tuh. Dia menentukan pilihan antara si selingkuhan yang bersama kamu atau selingkuhan dia yang lain. Kayak gitu tuh. Wih, kalau aku lihat di sini kacau ya. Kalau membayangkan keadaan dia sih kacau banget gitu. Mumet, bener-bener stres dia aku lihat di sini.
ya. Jadi kalau memang kamu dengan dia saat ini belum menikah, ya, jadi kayak nggak perlu deh kamu menghabiskan waktu untuk bersama dia, ya. Karena aku lihat di sini dia ini masih punya beban tentang keuangan, tentang kewajiban pribadi dia sebagai sosok ayah, sebagai sosok anak, sebagai sosok tulang punggung keluarga, seperti itu. Ya, jadi berat. Ya, apalagi kalau misalkan dia itu ya pekerjaan atau penghasilannya stuck gitu-gitu aja, tidak ada penambahan, ya, tidak bisa mencari pendapatan yang lebih, bisa-bisa kamu nanggung nanti ya, nanggung kehidupan keuangan dia gitu, perekonomian dia gitu. Jadi kalau aku lihat saat ini dia lagi terbebani banget dengan masalah keuangan, pekerjaan, pasangan, keluarga, seperti itu ya. Oke, Wheel of Fortune. Tuh ya, berarti kalau ini Wheel of Fortune-nya reverse, berarti saat ini keadaan dia benar-benar mendapatkan nasib yang buruk banget. Ya, bahkan aku lihat di sini, walaupun dia udah ngerasain hidup dia itu kayak ancur-ancuran ya, sulit, stres banget, ngebuat dia stres banget, dia juga nggak mau berubah. Aku lihat dia tetap berpegang teguh pada keyakinan dia terhadap pemikiran dia yang seperti itu gitu ya, tetap menghadirkan selingkuhan, terus itu juga tetap nggak mau misalkan cari kerjaan yang baru atau double job gitu, nggak mau gitu ya, atau gimana deh, pokoknya dia tetap bertahan dengan keadaan dia sekarang gitu, menolak untuk melakukan perubahan ya. Dan aku lihat di sini energinya memang antara kamu dengan dia sudah ada pemutusan siklus ya, ada situasi yang selalu berulang kali terjadi, dan itu nampaknya memang sudah kamu potong, sudah kamu hentikan, sudah kamu putus gitu ya. Kamu tidak mau lagi terhubung dengan hubungan yang teparti gitu, aku lihat di sini bersama dia ya, karena itu yang menurutmu menjadi gangguan terberat atau gangguan yang mendarah daging di hubungan kalian ya. Ditambah lagi ada faktor eksternal juga yang mempengaruhi hubungan kalian, yaitu tadi ya, misalkan selingkuhan dia ya kan, selingkuhan dia, teman-temannya atau gimana gitu. Ditambah lagi kalau aku lihat keadaan dia kayak kurang terkontrol. Sebenarnya gini, dia itu sebenarnya udah dikasih peluang untuk melakukan perubahan, tapi dia kayaknya menolak, tidak mau gitu. Dan aku lihat di sini ketika kamu berubah, kamu tidak mau lagi menjalin hubungan dengan dia, dia juga tidak mau berubah gitu. Tapi dia nggak mau kalau misalkan kamu berubah. Nggak tau lah, ruwet ngelihat energi dia ini gitu ya, aku lihat dia. Terus juga walaupun di sini kamu pergi, kamu move on, kamu meninggalkan dia, dia menunda-nunda untuk melakukan tindakan ya, menghalau kamu, mencegah kamu untuk pergi atau meminta maaf, mengaku salah, itu masih dia tunda-tunda. Judgment, Wheel of Fortune-nya reverse ya. Jadi menunda-nunda melakukan tindakan. Akhirnya hubungan kalian mengalami, ya udah, semakin hari semakin menjauh, semakin terasa asing. Terus itu juga mungkin kalau dalam karir, keuangan, dia suka menunda-nunda ya, atau bermalas-malasan untuk bekerja, menunda-nunda untuk melakukan perubahan. Ya udah, semakin hari keadaan finansial dia semakin nggak bagus, nggak baik-baik saja. Karir juga mungkin dia malas-malasan ya mengerjakan tugas-tugas karir dia. Akhirnya ya udah, banyak yang terbengkalai seperti itu. Ya, energinya kuat banget lah ya, pokoknya di sini hubungan yang dia rasakan bersama kamu ini benar-benar kacau balau, bahkan menurut dia ini menakutkan. Dia melihat kamu itu merasa menakutkan gitu. Kenapa? Karena di sini karena tindakan gegabah dia, karena tindakan ceroboh dia yang lebih memilih yang lain ya, sehingga banyak hal-hal atau janji-janji, rencana-rencana yang terbatalkan ya, tidak terrealisasi.
Bahkan dia menyadari bahwa selama ini dia tidak pernah mau mencoba mengajak kamu untuk serius, terus ada apa sih effort gitu loh ya, dari tindakan dari dianya untuk effort apa kayak untuk hubungan ini, untuk membuat hubungan ini berjangka panjang, untuk membuat hubungan ini serius. Ya udah ya, hancur pokoknya aku lihat hubungan kamu dengan dia. Dia ngerasa di hubungan kalian ini udah bener-bener ada di fase terpuruk ya. Bahkan aku lihat dia pengen mengatasi ini tapi nggak tahu harus berbuat apa, seperti itu ya. Jadi keadaannya bener-bener yang ngebuat dia kayak nggak tahu deh, nggak nyaman juga ya dia ngerasanya. Bahkan aku lihat di sini dia ngerasa hubungan ini kayak gagal gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, walaupun kamu mengambil keputusan pergi, dia nggak ikhlas. Menurut dia ini bukan keputusan yang adil, maka dari itu dia orang masih akan mencoba cari keputusan atau cari solusi, cari tindakan yang menurut dia adil bagi kita berdua, bagi kamu dan dia gitu. I don't know nanti rencananya dia seperti apa, atau tindakan dia atau keputusan dia seperti apa yang menurut dia adil, tapi menurut dia harus cari cara yang bisa win-win antara kamu dengan dia nantinya, gitu. Ya, entah apa itu. Ya, aku lihat di sini. Jadi kalau aku lihat untuk saat ini, menurut dia, karena dia belum bisa menemukan solusi atau rencana atau keputusan yang adil bagi kalian berdua, maka menurut dia ya udah kalau gitu, kalau memang keputusannya kamu memilih untuk berpisah dulu, ya udah menurut dia kita istirahat aja dulu dengan hubungan ini, atau jeda dulu aja, berpisah aja dulu, memberikan ruang ekstra buat kita berdua saling memikirkan. Kalau aku lihat sih kamu nggak memikirkan lagi ya, kamu udah melanjutkan hidup ya, melanjutkan hidupmu, kamu fokus dengan masa depanmu. Tapi kalau dia itu banyak banget yang dia pikirin gitu ya, karir, keuangan, keluarga, anak ya, terus percintaan dia bersama kamu yang udah gagal ini masih juga mau dipikirin gimana caranya agar tetap mendapatkan suatu keputusan yang adil gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Justice, Libra. Ya, tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ada 8, 9, 17, 27, 5, 12, 26, 21, 1, 31, 6, 20, 3, 25, 23, 24, 18, 30, 4, 10, 17, 7, 11, 28, 29, 19, 22, 15, 16, dan 14. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, Januari, Desember, Juli, November, Oktober, Februari, Mei, Agustus, Maret. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silakan disituasikan saja. Ada sio ayam, sio anjing, sio kerbau, sio naga, sio babi, sio monyet, sio ular, sio tikus, sio kelinci, dan sio kambing. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Z, L, F, I, G, P, A, K, S, C, H, E, X, R, M, J, U, V, D, Q, O, T, W, N, Y.
Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.